Power and Wealth Bab 2011 Orang tua datang. 1 hari. 2 hari. 3 hari. Lebih dari setengah bulan kemudian. Suatu pagi, Dong Suebin sedang duduk di kantornya dan makan roti dan susu kedelai yang dibelikan sekretaris Sue untuknya. Dua panggilan tak terduga dilakukan. Yang pertama adalah istrinya Xie Huilan. Hei, apa? Telepon itu adalah tawa Xie Huilan. Dong Suebin menelan benda ini di mulutnya. Makan sarapan, kamu sudah makan. Xie Huilan tersenyum dan berkata, saya baru saja selesai makan, mengatakan bahwa sebenarnya, apakah Anda mundur dari kabupaten? Dong Suebin senang, berkata, saya tidak terburu-buru. Apa yang kamu khawatirkan? Saya pikir ini masih awal. Diperkirakan akan memakan waktu 1 atau 2 bulan setelah tercepat. Lagi pula, ini bukan masalah sepele. Itu harus disetujui dan semua aspek harus dikoordinasikan. Nah, apa yang terjadi? Mengapa Anda bertanya? Apakah Anda memiliki sesuatu? Xie Huilan berkata, apakah ada sesuatu? Saya dengar Anda sudah mulai memindahkan orang. Dong Suebin Yim, beberapa orang tua yang levelnya tidak cukup tidak memenuhi syarat untuk datang setelah kabupaten dipindahkan. Saya akan mendapatkan mereka terlebih dahulu. Ketika mereka disatukan, mereka akan ditempatkan dan mereka akan menyelamatkan mereka kualifikasi selama 3 atau 5 tahun. Itu akumulasi. Dong Suebin bereaksi di sini. Bagaimana maksudmu? Anda memiliki seseorang untuk terhubung. Tapi saya bisa mengatakannya terlebih dahulu. Merupakan pengecualian besar di kota untuk membiarkan kami menelpon orang terlebih dahulu. Jumlah tempat yang saya gunakan hampir sama. Tidak baik memiliki kerumunan berskala besar. Xie Huilan berkata, saya tahu, saya tidak membiarkan Anda menghubungkan orang sekarang. Ketika Anda mundur dari kabupaten, Anda pasti akan memiliki banyak kader di sisi lain. Anda harus mendirikan departemen baru. Staf kesenjangan sangat besar. Saya tidak ingin banyak, Anda. Saya harus meninggalkan 2 posisi pada level yang sama. Saya memiliki 2 hubungan satu sama lain. Saya harus melihat tugas spesifik. Jangan terlalu tinggi, tapi jangan terlalu rendah. Tidak apa-apa, ya. Ketika tik selesai, saya akan mentransfernya lagi. Tidak apa-apa. Dong Suebin berjanji, saya tahu, saya akan memberi Anda informasi tentang kedua orang itu, dan saya akan mengaturnya di sini. Cuma nongkrong di sini, telepon datang lagi. Panggilan kedua dilakukan oleh istri kedua Huilan, Chi Live. Halo. Dong Suebin tersenyum dan menyapa. Chi Liven juga berbicara dengannya beberapa kata, dan juga mengatakan bahwa setelah 10 hari, pertunangan Suiling dan Xieran, dan akhirnya suara itu berubah, Xiaobin, kabupaten Anda juga sedang mereformasi organisasi, dan harus dapat mengosongkannya. Pekerjaan berkurang. Dong Suebin berkedip, ya, saya akan memberitahu Anda jika Anda diberitahu. Chi Liven berkata, saya punya anak laki-laki dari teman sekelas lama. Saya selalu menjadi kepala bagian. Saya memiliki hubungan dengan pimpinan. Saya tidak memiliki harapan di unit mereka. Jika Anda melihat ke sana, dapatkah Anda meninggalkan saya sebagai wakil? Saya akan mengatur ini di sini, dan Anda akan menjemput orang di sana. Dong Suebin tidak berkata apa-apa, tidak masalah. Nah, kalau begitu keduanya tidak berterima kasih. Hehe, kata Chi Liven. Hei, apa yang kamu katakan? Apa benda kecil ini? Kata Dong Suebin. Dulu, Dong Suebin meminta keluarganya untuk melakukan sesuatu, seperti melempar mobilisasi. Misalnya, hal ini tidak dapat dilakukan oleh seseorang. Lagi pula, keluarga biasa Xie adalah keluarga berpangkat tinggi, tetapi sekarang, Dong Suebin secara bertahap naik ke tingkat atas. Saya akan segera menjabat sebagai sekretaris komite partai kota. Semakin resmi, semakin kuat kekuatannya. Anggota keluarga dari keluarga Xie perlahan mendapatkan bantuan dari Dong Suebin. Hei, seseorang mengetuk pintu. Dong Suebin berkata, masuk. Itu adalah sekretaris Su Yangsu, sekretaris, 2 wakil direktur baru dari komite partai kabupaten untuk melapor. Saya bertemu ketika saya pertama kali pergi ke departemen organisasi, Anda tahu. Dong Suebin tersenyum dan berkata, baiklah, biarkan mereka datang langsung kepadaku. Level personel ini menjabat, Dong Suebin tidak peduli, dan melapor ke departemen organisasi. Orang-orang langsung pergi ke Meng Hanmei, direktur komite partai kabupaten. Pelaporan tidak apa-apa, tetapi Dong Suebin masih menghentikan tangannya, dan artinya jelas. Dia dengan jelas memberitahu beberapa orang bahwa 2 wakil direktur baru adalah orang-orangnya, dan mereka juga diberikan kepada Guo Panwei dan Chang Juan untuk membuat jalan beraspal. Dalam waktu singkat, Han Wu, menteri dari departemen organisasi dari komite partai kabupaten, masuk dengan 2 orang. Ketika orang-orang masuk, Dong Suebin menatap mereka dan kemudian tertawa. Guo Panwei masih sangat gelap, dan orang-orang bahkan lebih kurus. Chang Juan masih memiliki pesona, mengenakan bel dan peluit, dan wajahnya sangat tebal. Han Wu memperkenalkan, sekretaris, saya membawa orang, ini kamerat Guo Panwei, ini kamerat Chang Juan. Halo Dong, tolong, ada yang lainnya. Guo Panwei dan Chang Juan tidak mengatakan apa-apa, hanya menyapa dengan hormat. Dong Suebin juga tersenyum dan mengucapkan beberapa kata kepada mereka, lalu mengangkat tangannya dan memanggil. Hei, Lao Meng, datanglah ke kantorku, kan? Semenit kemudian, Meng Hanmei masuk dan melihat 2 wajah aneh di dalam rumah. Dong Suebin berkata, ini direktur Meng Hanmei Meng, supervisor Anda, Lao Meng, saya akan menyerahkan Anda kepada Anda, dan pekerjaan akan diatur saat Anda bekerja. Meng Hanmei memiliki beberapa anak, sekretaris yang baik, lalu saya membawa mereka untuk melihat lingkungan kerja. Melihat Dong Suebin mengangguk, Meng Hanmei mengeluarkan mereka. Begitu dia keluar, Guo Panwei sibuk, halo direktur Meng. Chang Juan juga menyapa, tolong jaga dirimu di masa depan. Meng Hanmei dan Yan Yue berkata, ada semua orang di masa depan, tidak begitu sopan, saya akan membawa Anda ke kantor terlebih dahulu, memperkenalkan Anda kepada beberapa kader di kantor kami, membiasakan diri dengan lingkungan, dan kemudian berbicara tentang pembagian kerja. Namun, pembagian kerja tidak mengkhawatirkan. Sekarang harus disesuaikan kembali setelah 1 atau 2 bulan. Chang Juan, kenapa? Setelah 1 atau 2 bulan. Guo Panwei tidak mengerti. Meng Hanmei tertegun. Apa? Kamu tidak tahu? Kedua orang ini jelas adalah kroni yang dipindahkan Dong Suji. Meng Hanmei mengira sekretaris Dong telah memberitahu mereka sebelumnya, sepertinya mereka tidak memberitahu mereka. Chang Juan tidak jelas, jadi, Tuan Meng, www.metelnovel.com, ini akhirnya. Meng Hanmei berkata dengan singkat, kabupaten tetangga Gao harus mundur dari kabupaten, dan nantinya akan menjadi kota setingkat kabupaten. Pada dasarnya, kader pemimpin di semua tingkatan akan naik 1 tingkat. Apa? Hapus county. Chang Juan dan Guo Panwei semuanya bodoh. Saya benar-benar tidak tahu tentang ini, saya belum pernah mendengarnya.
Mereka juga kenalan lama. Sebuah departemen telah bekerja selama bertahun-tahun. Waktu untuk mengetahui bahkan lebih awal daripada Dong Suebin. Kali ini, saya datang untuk bekerja sama. Saya berbicara diam-diam sebelum saya berkomunikasi. Saya tidak berharap itu menjadi situasi seperti itu. Tidak lama kemudian mereka baru saja menyebut Zengke. Itu sama dengan arti Meng Han Mei. Setelah 1 atau 2 bulan mundur dari kabupaten, mereka akan menjadi kader tingkat wakil. Guo Panwei sangat terkejut. Dia tahu bahwa sekretaris Dong tidak akan melupakannya. Chang Juan juga hampir senang. Ini hal yang baik di langit. Power and Wealth Bab 2012 Pencapaian. Saat sore hari. Waktu untuk turun. Hari-hari ini, Dong Suebin terus bekerja. Ketika Lao Zhang pergi ke Beijing untuk bekerja, dia harus bertanggung jawab atas urusan kabupaten. Setelah Lao Zhang kembali, Dong Suebin harus membantu beberapa teman lama untuk menghubungi transfer. Saat berbicara tentang istirahat dan istirahat, Dong Suebin tidak menyediakan waktu untuk istirahat selama sehari. Tidak mungkin, dia adalah ketua komite partai kabupaten, dan banyak hal besar dan kecil di kabupaten tidak dapat dipisahkan darinya. Namun, hari ini Guo Panwei dan Chang Juan juga telah menjabat. Banyak hal telah berakhir di sini. Dong Suebin akhirnya bisa pulang kerja suatu hari nanti. Kemasi barang dan pergi. Dong Suebin membungkus tasnya keluar dari kantor. Ini masih komite partai kabupaten lama setelah renovasi. Komite partai kabupaten dan pemerintah kabupaten bekerja di sebuah gedung. Ketika lantai berikutnya, Dong Suebin juga bertemu dengan Zhang Dongfang dari tempat kerja. Zhang tua, Suebin, kamu mau pergi? Ya, tidak apa-apa untuk pergi lebih awal hari ini. Ada apa? Pergi ke rumah kami untuk makan di malam hari. Biarkan keponakanmu makan enak. Oh, ubah hari, masih ada hiburan sosial di malam hari. Keduanya berjalan ke bawah sambil mengobrol, dan suasana di antara mereka sangat harmonis. Meski hubungan antara kedua orang tersebut tidak bisa dikatakan sama, namun setidaknya tidak ada perselisihan, tingkat pertama dan tingkat kedua kabupaten. Pegangannya bisa rukun, yang relatif jarang terjadi di sistem rumah tangga. Ini juga masalah terburu-buru, yang merupakan periode keadaan khusus. Berjalan di luar gedung, Dong Suebin tiba-tiba berkata kepada Lao Zhang, sekitar 10 hari kemudian, minggu depan, saya akan istirahat sebentar, selama 3 atau 5 hari, lebih banyak kata, 6 atau 7 hari, sedikit sesuatu di rumah. Nak, saudara laki-laki kekasihku akan menikah, aku harus kembali dan menunjukkannya. Zhang Dongfang berkata sambil tersenyum, tidak masalah, Anda dapat yakin di sini, Anda harus istirahat sebentar, Anda sudah lama tidak sibuk. Dong Suebin berkata, ya, jika saya bisa menahannya, saya tidak siap untuk istirahat. Jangan malu, yang penting dan tidak penting secara fisik. Jika kamu merasa lelah, kamu akan istirahat. Bagaimanapun, tidak ada hal penting di county dalam waktu singkat. Zhang Dongfang tersenyum dan berkata, mereka sedang menunggu persetujuan dari kabupaten. Kemudian, saya sibuk pada waktu itu. Zhang Dongfang sudah pergi. Dong Suebin juga naik mobil pengemudi dan pulang. Di tengah jalan, telepon berdering, itu adalah panggilan dari Guo Panwei. Suara itu hati-hati dan hormat. Pemimpin, saya Xiao Guo, saya dan Chang Juan ingin mengundang Anda makan malam, dan saya tidak tahu apakah Anda punya waktu. Dong Suebin tersenyum dan berkata, di mana kamu? Di rumah, jawab Guo Panwei, saya pergi ke kantor hari ini dan mengenal kolega dan pemimpin saya. Kemudian saya tidak memiliki unit di sore hari. Direktur Meng membawa kami ke asrama, dan barang bawaannya baru saja setelah selesai, saya pikir Anda akan segera bekerja, saya ingin berterima kasih karena telah mencari restoran. Dong Suebin berkata, oh, tidak ada hotel yang bagus di sini. Dengan cara ini, saya akan pergi ke rumah keluarga selama 10 menit lagi. Anda pergi ke gedung pertama dan pergi ke rumah saya hari ini. Ah, apa itu pantas? Kata Guo Panwei, itu bukan orang luar, apakah ada yang salah? Dong Suebin berkata dengan sangat santai, dan faktanya benar. Beberapa orang adalah teman lama, bahkan jika sekretaris Dong Suebin Su yang tidak memiliki Guo Panwei Chang Juan dan mereka berdua memiliki hubungan dekat Suebin. Lagi pula, selama bertahun-tahun, kamu datang dengan saudara perempuanmu, dan kamu punya hidangan di rumah. Kamu bisa makan beberapa rebusan. Guo Panwei sibuk, baris itu, kita akan memasak sebentar. Setelah beberapa lama, mobil Dong Suebin memasuki rumah keluarga tersebut. Melihat melalui jendela, Guo Panwei dan Chang Juan sudah menunggu di bawah gedung pertama, dan mereka masih memiliki banyak tas kecil di tangan mereka. Dong Suebin membiarkan Xiao Wang berhenti dan melambai agar Xiao Wang pulang untuk makan. Kepemimpinan, Dong Suji, Chang Juan dua orang menyapa. Dong Suebin tersenyum dan naik ke atas. Pergi, naik ke atas. Ketika saya kembali ke rumah saya, Dong Suebin membiarkan kedua orang itu masuk ke dalam rumah. Duduk santai ya, nanti barangnya diambil kembali. Kamu kan tahu aku tidak menerima hadiah. Guo Panwei meletakkan semuanya dan berkata, kepemimpinan, bukan hadiah, beberapa buah dan spesialisasi, yang tidak tahu bahwa Anda tidak pernah menerima hadiah, beri kami sedikit keberanian, kami tidak berani, Anda lihat. Dia membuka tasnya. Ini benar-benar beberapa produk lokal dan barang kering di Chenzhou. Kamu telah bekerja di Gansu selama 2 tahun, dan kamu tidak bisa makan produk khusus di sana, jadi aku berpikir untuk membawakanmu beberapa. Dong Suebin berkata, jangan katakan itu, saya sangat merindukan makanan kota Chenzhou. Selama lebih dari 2 tahun, ini bukan waktu yang singkat. Dong Suebin juga sangat menyayangi kota Chenzhou. Guo Panwei tersenyum dan berkata, benar, saya akan memasak setelah beberapa saat. Chang Juan juga tersenyum sangat tersanjung dan berkata, saya juga produk asli di Kabupaten Lishui. Tidak ada yang mahal, saya akan mengukus dagingnya dulu. Keduanya tidak beristirahat, dan mereka mulai memasak saat memasuki rumah. Dong Suebin tidak mengatakan apa-apa, menuangkan teh ke mereka, lalu pergi ke lantai 2 kamarnya untuk berganti pakaian, dan mandi. Ketika dia turun, piring sudah hampir siap. Pemimpin, hidangannya baik-baik saja, silakan pergi ke meja. Chang Juan tersenyum. Guo Panwei di sana juga membawakan sup terakhir, Ki. Dong Suebin duduk sambil tersenyum. Ayo kita makan bersama, kan? Departemen lama turun. Dong Suebin sebenarnya sangat senang. Dia berdiri dari kursi dan pergi ke lemari untuk mengeluarkan sekotak maotai. Aku punya di sini. Botol anggur enak, ayo cicipi, cangkirnya tidak ada. Aku akan mengambilnya. Chang Juan mengambil cangkir itu. Setelah beberapa saat, para beku duduk mengelilingi meja dan membuka makanan. Dong Suebin mengangkat gelasnya dan berkata, ayo, mari kita sentuh satu dulu. Kamu telah bekerja keras untuk kita berdua hari ini. Aku belum menarik napas dan hanya membuang makanannya. Guo Panwei segera berkata, tidak sulit, seharusnya begitu. Mata Chang Juan tersenyum lebar. Ya, kamu memiliki hal yang baik dan pikirkan tentang kami untuk pertama kalinya. Kami masih berbicara tentang apa yang sulit, Suebin, saudari ini harus menghormatimu.
Biksu itu meminumnya. Dong Suebin berkata, pernahkah kamu mendengar? Chang Juanmei tersenyum dan berkata, saya mendengar bahwa saya mendengarnya. Kali ini, saya sangat berterima kasih banyak. Benar-benar, hei, saya tidak tahu harus berkata apa. Terlalu tidak terduga. Saya akan pergi ke tinggalkan county jika turun, kami juga akan diikuti oleh sepotong cahaya. Ini baru saja dinaikkan, sekarang saya harus menyebutkan wakilnya. Saya tidak bisa memikirkannya. Tidak, saya masih harus menghormati Anda. Suebin, hari ini, adikku menemanimu minum. Guo Panwei juga berterima kasih, Sekretaris Dong. Dong Suebin melambaikan tangannya. Gak terima kasih sudah datang. Apa ada yang sopan? Saya kira saya baru masuk PNS dan mulai dari jabatan umum. Kita satu kantor, berapa tahun? Guo Panwei tidak memikirkannya, 5 tahun. Dong Suebin sighed, yeah, it's been 5 years. We knew each other 5 years ago. We can still sit together today and work together. How much faith? Chang Juan berkata, tidak mudah untuk mengatakan ya. Guo Panwei menghela nafas, kita dapat memiliki hari ini, sebenarnya, berkat perhatian Anda, jika tidak, saya yakin saya akan tetap berada di kantor komprehensif bersama Chang Juan, dan saya tidak akan pernah bisa melompat ke departemen kecil itu, biarkan sendirian menyebutkan deputi diganti. 5 tahun lalu, saya bahkan tidak memikirkannya. Chang Juan setuju, siapa bilang tidak, siapa yang bisa memikirkan hari ini? Sama seperti bermimpi. Guo Panwei Chang Juan datang untuk melihat tingkat wakil, dan hati saya selalu sangat bersemangat. Sangat menarik untuk memikirkan masa lalu. Dong Suebin tidak melewatkan waktu aslinya. Ketika dia memikirkannya, dia ingin mendengarkannya. Dia memandang Guo Panwei, saya masih ingat bahwa Panwei memberi saya wajah saat itu, bukan? Wajah Guo Panwei berwarna hijau. Kamu tidak menyebutkannya, jangan menyebutkannya. Dong Suebin dapat mengatakan bahwa, sebenarnya, dia tidak pergi ke hatinya, Guo Panwei mengerti. Dong Suebin tertawa haha. Chang Juan berkata sambil tersenyum, saya juga ingat bahwa ketika Panwei adalah tim satu hari, posisinya terlalu lemah, atau saya berdiri teguh. Ketika saya pertama kali melihat Suebin, itu bukan orang biasa. Wajahnya adalah orang dengan udara. Saya akan tahu saat itu, ikuti kami untuk belajar Bin, pasti ada masa depan yang baik, dan kami belajar bahwa Bin tidak sama dengan pemimpin lainnya, tetapi juga mencintai dan menghormati bawahan. Di mana saya dapat menemukan seperti itu pemimpin yang baik. Saya tidak menembak Anda, Aneka, Suebin, sungguh, tidak dapat menemukan apapun. Petik 2. Guo Panwei tersenyum dan mengungkap anak itu, jangan katakan padaku, apa posisimu. Setiap hari, kamu melihat bahwa kamu bermain game dan merias cermin. Dari mulai bekerja, kamu belum bekerja. Chang Juan buru-buru berkata, siapa yang bermain game? Dong Suebin juga berkata, Chang Ji tidak bermain-main, ini adalah obrolan online. Suebin, Chang Juan tersenyum. Sekarang ini juga kasusnya, www.metalnovel.com. Dong Suebin terus mengungkapkan, saya tidak berada di Kabupaten Lishui ketika saya memindahkan saudara perempuan saya ke Biro Pedagang China. Tebak apa itu Pan Wei? Hao Hao juga seorang wakil direktur. Pada hari pertama masa jabatannya, Chang Jie diam-diam membuka obrolan Kiki, dan membiarkan saya ketahuan, saya dilayani. Petik 2. Chang Juan tersipu, saya sudah lama tidak membicarakannya. Sekarang saya berada di jantung pekerjaan saya. Setelah mengobrol tentang masa lalu, beberapa orang sangat terkesan dengan ketidakkekalan dan perubahannya terlalu besar. Tentu saja, di Chang Juan dan Guo Panwei, perubahan terbesar adalah Dong Suebin. Keduanya telah berubah dari anggota tim kecil yang telah bekerja selama bertahun-tahun hingga hari ini, semuanya berusia 30-an, tetapi Dong Suebin. Awalnya, seorang pemuda yang baru saja memasuki sistem. Selangkah demi selangkah, cukup untuk mendaki Wei Chang Juan hampir menyaksikan Dong Suebin selangkah demi selangkah, dari staf hingga wakil direktur Biro Keamanan Publik hingga direktur grup pedagang China. Dari wakil ke wakil, sekarang akan menjadi sekretaris komite partai kota, dan Dong Suebin baru berusia 27 tahun, hanya untuk memasuki sistem selama 5 tahun, benar-benar melonjak seperti roket ini, disebut keajaiban. Bagaimana Guo Panwei dan Chang Juan bisa merasa tidak nyaman? Jika Anda kembali ke masa lalu, siapa yang bisa membayangkan pencapaian Dong Suebin hari ini? Power and Wealth Bab 2013 ubah jadwal. 7 hari kemudian. Sabtu pagi, selama beberapa hari lagi, pesta pertunangan Xieran dan Fang Suiling, Dong Suebin juga menyapa Zhang Dongfang dan beberapa pemimpin utama di kabupaten tersebut. Butuh sekitar 3 hari untuk pergi, istirahat sebentar, tapi panggilan pagi ini tapi biarkan Dong Suebin berubah pikiran. Itu disebut oleh Zhang Longjuan. Saya tidak tahu jam berapa sekarang di Fuzhou. Terkadang itu buruk. Ngomong-ngomong, mendengarkan suara Zhang Longjuan sepertinya hanya akan tidur, malas. Anak, kata Zhang Longjuan. Zhang Ji, Dong Suebin hanya bangun sebentar. Katakan sesuatu padamu. Zhang Longjuan berkata langsung, kakakmu Zhang sedang hamil, ha. Dong Suebin mendengus, kapan masalahnya? Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Zhang Longjuan berkata, selama lebih dari 2 bulan, saya tidak tahu bulan pertama. Saya juga sibuk di bulan kedua. Saya lupa periode fisiologis. Ini bukan, saya akan pergi ke rumah sakit hanya 3 bulan kemudian. Cek, haha, dokternya cukup speechless, bilang saya terlalu ceroboh, saya tidak tahu kalau saya sudah hamil sekian lama. Aku berhenti, oh, tidak ada lagi, aku harus tidur, aku tidak membutuhkanmu di sini, hati. Dong Suebin berkata, aku akan mencarimu di hari berikutnya. Jika kamu punya waktu, mari kita bicarakan. Jika kamu tidak punya waktu, kamu bisa melakukannya, kata Zhang Longjuan. Dong Suebin bersikeras, saya benar-benar bebas, anak saya, bisakah saya tidak punya waktu? Zhang Longjuan tertawa, saya pikir anak laki-laki Anda memiliki hati nurani, tidak buruk. Kamu bisa lebih memperhatikan di masa depan. Jangan terlalu sibuk dengan perusahaan. Bagaimana kamu bisa menghasilkan uang? Kamu bisa membuat tubuhmu sendiri dan mendengarnya, kata Dong Suebin. Saya punya beberapa anak, menutup telepon. Zhang Longjuan menutup telepon. Meletakkan ponsel, suasana hati Dong Suebin juga sangat rumit. Tentu saja, lebih banyak kegembiraan dan tanggung jawab. Awalnya, Zhang Longjuan mengatakan bahwa dia menginginkan seorang anak. Ketika dia memiliki anak lain, dia tidak menggunakan hati Dong Suebin. Dong Suebin memiliki beberapa kekhawatiran pada saat itu. Tetapi ketika Zhang Jie mengatakan bahwa dia hamil, anak itu adalah miliknya, Dong Suebin sangat bahagia di dalam hatinya, dan ingin terbang untuk menemui Zhang Jie sekarang, tetapi paspornya tidak berfungsi, tentu tidak bisa mengatakan untuk pergi. Ketika saya memesan sebatang rokok, Dong Suebin banyak berpikir.
Xie Huilan, Yan, Qiu Yuehua, Yan Meixia, Zhang Longjuan, Su Yan, Jiang Fangfang, Fang Wenping, dan bahkan cinta satu malam Luo Haiting, Dong Suebin telah memprovokasi terlalu banyak orang. Pikirkanlah, ini benar-benar 8 tahun kultivasinya. Berkat, hati saya sangat puas, tetapi saya juga minta maaf. Di tempat kerja, Dong Suebin telah mengatur dengan sangat baik dan berjuang dengan sangat baik. Setelah bertahun-tahun usahanya, dia naik ke posisi sekarang selangkah demi selangkah. Banyak orang iri padanya dan mengaguminya. Tetapi hal emosional Dong Suebin tidak memiliki kesepakatan yang baik, dan itu selalu tidak senonoh dan bimbang, dan akhirnya membuat kekacauan yang menjadi hubungan rekonsiliasi yang berkelanjutan. Memisahkan, pastinya tidak bisa dipisahkan. Saya ingin memutuskan hubungan, Dong Suebin juga enggan, dan tidak akan terbuka sama sekali. Pemusnahan puntung rokok, Dong Suebin juga memiliki keputusan di bawah hatinya. Dia ingin meminta maaf kepada semua manusia. Inilah yang ingin dia lakukan sekarang. Ayo pergi dan pergi. Dong Suebin mengangkat telepon dan pertama kali menelepon Su Yan. Xiao Su, kamu sekarang memesan tiket ke Provinsi Qingqi. Lebih cepat lebih baik, aku akan tiba di bandara dalam 1 jam. Su Yan tidak banyak bertanya, sekretaris yang baik. Kemudian, Dong Suebin menelepon Zhang Dongfang lagi. Lao Zhang, ini sedikit mendesak. Aku harus kembali hari ini. Di sini kamu bisa menatap lebih banyak. Jika kamu memiliki sesuatu, jangan ragu untuk menghubungi kami. Zhang Dongfang berkata, oke. Dong Suebin memanggil sopir Xiao Wang dan pergi ke bandara tanpa membawa barang bawaan. Pagi, lebih dari jam 10. Kedua provinsi itu tidak berjauhan satu sama lain. Pesawat tiba lebih dari 1 jam. Setelah Dong Suebin turun dari pesawat, dia naik taksi dan memanggil Su Yan dengan mobilnya. Hei, saudari Su, apakah kamu sibuk? Tidak sibuk, istirahat pada hari Sabtu. Kalau begitu aku akan menemukanmu, atau keluarga itu. Ya, mencariku. Kamu kemana? Aku akan menyelamatkan kota bersamamu, hanya pesawatnya. Ayolah, apa yang begitu mencemaskan? Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Ayo, mari kita bicara tentang Sister Su, aku akan lulus sekarang. Setelah lebih dari 20 menit, Dong Suebin pergi ke rumah keluarga Provinsi Nasional. Dia menemukan rumah Su Yan dan menekan bel pintu. Hai, Su Yan, seorang wanita berjas, membuka pintu. Ayo. Dong Suebin, masuk ke dalam rumah, tidak ada orang di rumah. Tidak, anak saya masih bersekolah di Beijing, dan dia tinggal di rumahnya. Su Yan memintanya untuk duduk. Setengah tahun yang lalu, pengadilan telah menjatuhkan hukuman hak asuh anak kepada Su Yan, dan tidak ada hubungannya dengan mantan suaminya. Dikatakan bahwa Dong Suebin bercampur dengannya. Dia dan kota paling terkenal di kota, negara, tindakan memukul pemimpin awalnya untuk Su Yan. Siapa yang meminta mantan suami Su untuk berani melawan Su Daji dengan minum anggur? Kemarahan Dong Suebin bisa memenangkannya. Su Yan menuangkan air padanya dan berkata, berapa lama ini akan bertahan? Ini akan menjadi setengah hari, dan akan diperkirakan pada malam hari. Kata Dong Suebin. Su Yanyi berkata, datang dan pergi saja. Apa yang harus dilakukan? Dong Suebin memandangnya dan berkata, saya tidak melakukan apa-apa, hanya untuk melihat Anda, saudari Su, jangan terlalu sibuk, Anda duduk dan mengucapkan 2 patah kata. Spesial melihatku. Su Yan duduk. Dong Suebin menghela nafas, dan desas-desus Anda berhenti. Ayo bicara. Su Yan menyentuh punggung tangannya. Apa masalahnya? Dong Suebin sedikit malu, tetapi ragu-ragu untuk waktu yang lama atau berkata kepadanya, sebenarnya, tidak ada yang terjadi, yaitu, ada sesuatu di luar sana hari ini, yang membuat saya banyak berpikir, jadi saya segera meminta sekretaris saya untuk memesan tiket pesawat untukku. Ayo, pikirkan saja, aku ingin minta maaf padamu. Meminta maaf. Su Yan tersenyum. Mengapa? Dong Suebin menyentuh hidung. www.metelnovel.com. Bagaimanapun, saya minta maaf, Anda mengenal saya lebih baik daripada orang lain, dan saya tahu bahwa orang ini sangat emosional. Itu selalu menjadi masalah bagi Anda. Petik 2. Su Yan tersenyum. Apakah ini sesuatu? Dong Suebin mengangguk. Aku tidak minta maaf, aku tidak nyaman. Orang tua besar itu berlari dan kakak perempuan itu memikirkan apa yang terjadi. Ternyata begini, Su Yan dengan enggan mencubit tangannya. Tidak sama sekali, tidak perlu meminta maaf, seri laki-laki perempuan kadang-kadang lebih dari segalanya. Ini rumit, saya tidak yakin, katakanlah, apa yang ingin Anda katakan, saya minta maaf untuk menggunakannya. Mengatakan bahwa Anda tidak dapat hidup adalah kakak perempuan Anda, saya seumuran ini, dan anak-anak lebih baik daripada Anda tidak bisa menjadi kecil, dan sapi tua memakan rumput muda, saya tetap tidak mau pergi. Petik 2. Dong Suebin sibuk, tidak, saya. Su Yan Dao, maksud saya bersedia membuat permintaan. Jika Anda menginginkan lebih, Anda mencari dosa. Oh, minum teh, ubah topik pembicaraan. Dong Suebin baik-baik saja, jadi saya tidak akan mengatakannya. Power and Wealth Bab 2014, Kabupaten Yanbei bertekad menjadi milik. Sore, Provinsi Qingqi. Setelah makan siang dari keluarga Su Yan, Dong Suebin tidak perlu menunggu lama. Dia masih punya tempat untuk terburu-buru, jadi dia berhenti, adik Su, kalau begitu aku akan menjadi anak-anak, dan ada hal lain. Su Yan sangat perhatian, pergilah, jangan pikirkan itu di masa depan. Dong Suebin tersenyum dan berkata, kamu tidak peduli dengan bisnismu, tapi aku harus mendapatkan permintaan maaf ini. Kamu nak, tidak terlalu banyak, pergi, ayo pergi. Su Yan tertawa. Dong Suebin berkata, ya, karena putra Anda masih bersekolah di Beijing, ini bukan masalah hidup dalam keluarga. Jadi, ketika saya melihat ke belakang, saya akan menghubungi Anda untuk kontak. Anda harus memikirkannya, atau kembali ke Beijing, hidup. Kondisinya lebih baik, perkembangan politik lebih luas, dan kamu masih bisa tinggal bersama putramu. Pasti lebih baik daripada tinggal di sini. Selalu merepotkan memiliki teman yang akrab. Su Yan tersenyum dan berkata, tidak perlu. Dong Suebin tidak bisa menahan diri untuk berkata, tidak, dengarkan aku. Aku masih mengenal beberapa orang di ujung desa. Aku juga banyak membantu mereka. Mereka masih harus memberiku wajah ini, dan sekarang negara bagian tidak akan membentuk Unfull Committee Member Mi, Guoan, Division Prancis, General Part 2 Party, General Government Ling Luo, multisektor akan menjadi bersatu dan terintegrasi. Hanya paman kedua saya itu adalah pemimpin dari total kalimat dan memiliki suara yang bagus dalam integrasi anggota komite penuh anggota. Saya akan menyapa paman saya, dan saya yakin tidak ada masalah. Su Yan menatapnya, apakah kamu tidak repot? Tidak masalah, hal-hal kecil, kata Dong Suebin. Ya, kalau begitu kamu bisa mencobanya. Tidak masalah jika kamu tidak bisa. Su Yan masih ingin kembali ke ibu kota, belum lagi di mana putranya.
Dong Suebin tersenyum dan berkata, saya tidak bisa melakukannya. Anda dapat yakin, saya akan menelepon Anda sebentar lagi, dan saya berjanji untuk memberi Anda satu tingkat. Saya mengerti, lalu saya akan pergi. Menuruni tangga, Dong Suebin naik taksi keluar komunitas. Sambil menunggu bus, dia menelepon paman kedua Xie Gujian. Hei, dua paman, aku sedang belajar bin, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Xie Gujian tersenyum, ayo bicara. Dong Suebin mengedipkan matanya, all komite anggota akan mengatur berbagai hal, dapatkah Anda berbicara? Saya punya teman yang ingin masuk, apakah Anda mengalami kesulitan? Xie Gujian bertanya, level berapa? Petugas. Bukan petugas, pegawai negeri, wakil direktur, dan sekarang wakil direktur Qingqi Guoan. Kata Dong Suebin. Ini benar-benar waktu bagimu untuk menelepon telepon ini. Sekarang aku sedang mendiskusikan ini. Xie Gujian berpikir sejenak dan berkata, baiklah, ketika Anda memberi saya informasi dari pihak lain, saya akan menghubunginya, tidak ada masalah besar, biarkan dia menunggu pemberitahuannya, itu harus diperbaiki sebelum bulan depan. Ini canggung. Dong Suebin berkata dengan senang, terima kasih untuk pamanmu. Saya baru saja membantu orang kedua mengatur perasaan pribadi saya, dan sekarang saya meminta paman kedua di sini. Ini adalah kasus dalam sistem, dan mereka saling membantu. Solusi Sudaji di sini telah diselesaikan, dan dia meminta maaf. Dong Suebin juga menaruh hati. Taksi juga datang, dan Dong Suebin mengulurkan tangan dan menghentikan mobilnya. Permisi, pergi ke Kabupaten Liansui. Sejauh ini, sopir berkata, mengapa Anda tidak membuat bus jarak jauh? Apakah mahal untuk pergi ke meja jika saya ingin pergi? Dong Suebin berkata, mobil jarak jauh terlalu lambat. Saya sedang terburu-buru, poin Anda lebih mahal. Sopirnya tidak buruk, jika Anda berbicara, Anda akan mengemudi. Umumnya, sewa tidak akan sejauh ini. Di dalam mobil, Dong Suebin menghitung waktu. Dari jam 6 pagi, Zhang Longjuan memanggil dirinya untuk tidur sekarang, dan itu sudah 7 atau 8 jam. Zhang Jie harus bangun dan meneleponnya. Telepon lintas samudra, sinyalnya tidak terlalu bagus, berisik. Beberapa panggilan telepon berdering, hei, tampan kecil, ha. Dong Suebin berkata, saudari Zhang, apakah kamu sudah bangun? Saya baru bangun sebentar, saya sedang minum nai sapi untuk memberi nutrisi anak saya. Hah, apa yang terjadi? Sesuatu untuk dikatakan, kata Zhang Longjuan. Dong Suebin berkata, ini masalahnya. Saya baru saja memikirkannya. Apakah ada 20% saham di perusahaan Anda? Ketika anak itu lahir, saya ingin mentransfer sahamnya kepada anak-anak itu. Zhang Longjuan tersenyum dan berkata, tahukah Anda berapa nilai 20% saham perusahaan saat ini? Dong Suebin tidak peduli, berapa banyak uang, ini kamu dengarkan aku, serahkan seluruh anak, begitu saja, tidak perlu dikatakan. Zhang Longjuan berkata, kamu memiliki hati ini, aku tidak setuju. Dong Suebin berkata, kamu tidak setuju dengan itu. Mengerti, mari kita bicara lagi, kata Zhang Longjuan. Terlepas dari bagaimana pemahaman Zhang Longjuan, ini adalah cara bagi Dong Suebin untuk mengungkapkan permintaan maafnya secara terselubung. Yah, agak tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa permintaan maaf itu canggung. Mungkin lebih tepat disebut cara mengungkapkan tanggung jawab. Sehubungan dengan dia, semua orang Dong Suebin ingin memikul tanggung jawab. Ini juga alasan mengapa dia tiba-tiba mengubah rencana perjalanannya hari ini. Dia tidak menangani perasaan ini secepat mungkin. Dong Suebin selalu merasa berhutang dan gelisah. Apa yang orang jalani seumur hidup? Beberapa orang menginginkan uang demi uang. Tapi Dong Suebin adalah untuk hati nurani yang bersih. Dia tidak ingin menjadi tua. Ketika dia mengingat masa mudanya, dia bahkan memandang rendah dirinya sendiri. Dihidupkan dan telepon datang. Nomor yang sama sekali tidak dikenal. Dong Suebin dengan curiga mengambilnya. Hei, halo. Itu adalah suara seorang wanita. Usia seharusnya tidak sedikit. Halo, apakah ini sekretaris Dong? Ini aku. Dong Suebin bertanya-tanya, apakah kamu? Para wanita sibuk, saya Liang Na, wakil sekretaris komite partai Kabupaten Yanbei. Kami belum melihatnya. Saya juga menelepon dari orang lain, dan mungkin tiba-tiba. Dong Suebin melirik, hei, Liang Suji, bagaimana kabarmu? Pegangan ketiga Kabupaten Yanbei, apa yang sedang Anda cari? Soal makam kuno, Yang Gang, sekretaris komite partai kabupaten di Kabupaten Yanbei, bisa saja bermain dengan Dong Suebin di awal. Kedua belah pihak terlalu kontradiktif, sehingga panggilan telepon dari wakil sekretaris Kabupaten Yanbei, yang mengaku sebagai Liang Na, membuat Dong Suebin heran. Wanita itu terbang dengan cepat, sebenarnya tidak ada yang salah dengan itu. Saya ingin Anda makan jika Anda punya waktu. Jika Anda ingin waktu yang lama, tidak tahu apakah Anda mendapat kehormatan ini. Dong Suebin bahkan lebih canggung, saya tidak berada di kabupaten sekarang, saya sedang berlibur, dan tentu saja saya tidak punya masalah dengan Liang Suji. Tunggu saya kembali dan biarkan kami punya waktu. Nah, ini nomor ponsel saya, maka saya akan menunggu panggilan Anda. Wanita sangat sopan. Dong Suebin berkata, baiklah, mari kita hubungi saat kita sampai di sana. Menutup telepon, Dong Suebin berpikir semakin salah, jadi dia hanya memukul salah satu kabupaten Jiao Jiao dan tidak melawan Zhang Dongfang. Meskipun hubungannya baik sekarang, Lao Zhang bukan satu kam dengannya, dan dia tidak melawan Su Yan. Waktu Xiao Sulai singkat, jaringan hubungan masih hampir, dia langsung bermain ke Meng Han Mei, telepon melewati jalan, hei, Lao Meng, wakil sekretaris Kabupaten Yanbei disebut Liang Na. Di sana, Meng Han Mei berkata, ya, itu disebut Liang Na. Dong Suebin menjawab, dia baru saja menelepon saya dan mengatakan bahwa saya akan makan, apa? Maksud saya kurang tepat, apakah sudah diperbaiki? Oh, saya tidak tahu, maka saya akan segera bertanya. Meng Han Mei juga mengerti. Ya, kamu bertanya, aku akan memberimu pesan setelah aku bertanya. Dong Suebin menutup telepon. Sekitar 10 menit kemudian, Meng Han Mei, direktur komite partai kabupaten, kembali dan sedikit bersemangat, sekretaris, saya menghubungi seorang teman di kota. Saya mendengar bahwa itu sudah diperbaiki, selama kita membatalkan kabupaten untuk menjatuhkan kabupaten. Kabupaten Yanbei akan dibagi menjadi urutan yurisdiksi kami. Penyebabnya masih karena konferensi kerja di provinsi. Tepat ketika Anda pergi pagi ini, provinsi berpidato, dan di masa depan mungkin penting untuk memberikan bias kebijakan kabupaten kami. Angsa 80% dari wakil sekretaris Kabupaten Utara mendengar berita itu. Inilah alasan Anda ingin membuka jalan ke depan. Lagi pula, kedua kabupaten di masa lalu sangat kaku. Oke, aku tahu. Dong Suebin juga memiliki dasar pemikiran. Dalam waktu singkat, beberapa panggilan lagi masuk. Di antara mereka, Zhang Dongfang dan seorang pemimpin kota mengkonfirmasi berita tersebut.
Hal baik, Dong Suebin juga sangat senang. Di awal Kabupaten Yanbei, ini disebut hegemoni. Selusin Jing naik gunung dan menghancurkan barang-barang di kabupaten tetangga mereka. Mereka juga memukuli orang-orang mereka. Pada akhirnya, meskipun Dong Suebin menempatkan geng Yanbei County One tidak buruk, tetapi saya masih harus mengatakan bahwa ini bukanlah akhir dari masalah. Sekarang adalah waktu untuk memenuhi janji. Ini memang akhir dari masalah ini. Setelah Kabupaten Yanbei dibagi menjadi yurisdiksi kota tetangganya, itu masih datar. Dua kabupaten kelas tiba-tiba menjadi hubungan afiliasi antara tingkat atas dan bawah. Dong Suebin menjadi pemimpin Yanggang dan sekretaris komite partai kabupaten lainnya Yanggang dan lainnya. Saat itu, dia tidak mau berkemas bagaimana mengemasnya. Tunggu sampai mulut, Dong Suebin jelas tidak akan meninggalkan posisi Yanggang di puncak Kabupaten Yanbei. Sekarang hubungan dengan provinsi dan kota telah dipulihkan. Dong Suebin ingin melempar Yanggang tidak mudah. Saya harus menemukan kesempatan untuk memindahkannya. www.metelnovel.com, sekretaris partai kabupaten ini, yang putus asa demi keuntungan, bahkan jika dia merampok dan memukul orang, Dong Suebin tidak akan meremehkannya. Saatnya menghitung buku besar. Dong Suebin tidak akan meremehkannya. Saatnya menghitung buku besar. Dong Suebin tidak akan meremehkannya. Saatnya menghitung buku besar. Liang Na yang bertangan tiga telah menghubunginya terlebih dahulu untuk menghubunginya. Yang Gang diperkirakan mengetahui berita tersebut, apakah sudah diwaks? Duduk di atas lilin tidak ada gunanya. Dong Suebin sudah mengambil keputusan. Saya percaya bahwa Zhang Dongfang pasti setuju dengan kedua tangan. Karena kejadian itu, Kabupaten Yanbei membuat marah semua orang di Kabupaten Jiaolin. Dong Dongbin dan Zhang Dongfang benar-benar bersatu. Meskipun akan memakan waktu lama untuk mengintegrasikan dan menerapkan pencabutan kabupaten, tetapi sekarang kami harus mempertimbangkan masalah kandidat. Penarikan Yang Gang harus ditambah. Posisi ini terlalu penting. Dong Suebin jelas tidak diizinkan memberikan Zhang Dongfang. Nah, siapa itu? Luo Haiting. Dong Suebin menggelengkan kepalanya dan memindahkan county. Setelah sekretaris komite partai distrik Jiaozuo distrik administrasi kota, Dong Suebin telah mencadangkan posisi untuk Luo Daji. Hubungan interpersonal Lao Luo dilakukan dengan baik, tetapi kekuatannya tidak cukup untuk mendukung sebuah kabupaten. Atau sekretaris partai distrik di bawah kelopak mata kota lebih cocok untuk pertunjukannya. Power and Wealth Bab 2015, berikan Jiang Fangfang untuk mengatur transfer. Saat sore hari, 2.40, setelah memasuki batas Kabupaten Lishui, Dong Suebin memanggil Hakim Kabupaten Fangxian Jiang Fangfang dan menemukan Su Yan. Yang berikutnya tentu saja adalah Jiang Jie. Jinjiang, aku, kata Dong Suebin. Jiang Fangfang di sana berbicara. Dengan baik. Dong Suebin terbatuk, saya di Kabupaten Lishui. Kemana kamu pergi? Kenapa kamu? Jiang Fangfang berkata tanpa ekspresi, saya di unit. Hari ini kerja lembur. Oke, kalau begitu aku mencarimu sekarang, sesuatu, kata Dong Suebin. Jiang Fangfang di ujung lain tidak mengatakan apa-apa, dan menutup telepon dengan acuh tak acuh, membuat Dong Suebin sedikit tersenyum, tetapi tidak peduli, Jiang Jie memiliki temperamen ini. Satuan, panitia partai kabupaten, lingkungan yang akrab, arsitektur yang akrab. Dong Suebin menghitungnya, sudah lama sejak saya pergi dari sini. Benar-benar nostalgia untuk kembali sekarang. Setelah saya turun dari taksi, saya berdiri di pintu dan melihat ke kanan dan melihatnya. Saya penuh emosi. Hei, Kabupaten Dong, seorang kader mengenalinya. Suara ini tiba-tiba menarik perhatian banyak orang di halaman. Ah, Kepala Kabupaten Dong, mengapa kamu kembali? Apakah untuk melakukan sesuatu? Hakim Kabupaten Dong, wajah familiar menyambutnya dengan antusias. Dong Suebin menyapa semua orang, dan hatiku sangat hangat. Menurut Dong Suebin, sebagai kader tua yang sudah lama meninggalkan Kabupaten Lishui, setiap orang seharusnya tidak terlalu antusias. Mereka tidak dalam posisi mereka, dan mereka tidak dapat menemukan apapun untuk mereka. Tidak perlu menembak pantat ini. Inilah alasannya, belum lagi Dong Suebin adalah faksi dengan Hakim daerah Jiang Fangfang ketika dia menjabat, dan sekretaris partai daerah Kabupaten Lishui adalah sekretaris Meng Ruimeng, yang merupakan pemimpinnya. Ketika Hakim daerah pada saat itu, sistem Jiang masih sebanding dengan sistem Mongolia, dan terkadang masih dapat menahan jalur sistem Mongolia. Tidak ada cara bagi sekretaris untuk mengambil Hakim daerah. Ketika Hakim daerah pergi, sistem dewa dilunakkan dan energinya sangat berkurang. Karena itu, sikap semua orang terhadap Dong Suebin sangat jarang. Bagi orang lain, hampir tidak mungkin mendapatkan semangat seperti ini setelah meninggalkan kantor. Tapi Dong Suebin bisa. Selama hari-harinya di Kabupaten Lishui, dia melakukan terlalu banyak hal. Jika Anda tidak mengatakan apa-apa lagi, itu hanya untuk menyelamatkan orang. Dong Suebin telah menyelamatkan banyak orang terlepas dari keselamatannya sendiri. Misalnya, ketika rumah berbahaya itu runtuh, jika Dong Suebin adalah orang pertama yang bergegas menyelamatkan orang, dia kemudian menyeret bertonton itu. Batu tulis yang berat, dia juga melakukan operasi ke tempat kejadian, dan orang yang meninggal saat itu pergi lebih banyak, dan akibatnya tidak terbayangkan. Dengan pemikiran ini, Dong Suebin dapat memenangkan rasa hormat dari semua orang, terlepas dari faktor politik dan perasaan pribadi yang tidak relevan. Kepemimpinan Gubernur Kabupaten Dong mengetahui rasa hormat semua orang. Tentu saja, tidak ada alasan untuk mengabaikannya. Ketika saya melihat Dong Suebin kembali, saya bersembunyi jauh, tetapi saya tidak melihatnya. Satu orang tidak bisa membuat semua orang puas, terutama Dong Suebin, yang merupakan orang yang keras kepala. Dia sangat kontroversial selama masa jabatannya dengan Kabupaten Lishui. Apakah Hakim Kabupaten Jiang, dengan kantor? Ah, biarkan aku pergi dulu. Dong Suebin menyapa semua orang, dan juga mengobrol beberapa patah kata dengan beberapa teman lama, lalu langsung pergi ke gedung kantor pemerintah daerah. Saya menemukan kantor Jiang Fangfang. Hai, mengetuk pintu. Membuka pintu adalah Li Xiaona, sekretaris gubernur Kabupaten Jiang. Ketika dia melihat Dong Suebin, Li Xiaona juga tertegun dan berkata, Hakim Kabupaten Dong. Kenapa kamu? Dong Suebin tersenyum dan berkata, lakukan sesuatu, apakah Jiang Jie ada di sini? Saat ini, kamu masuk. Li Xiaona memintanya masuk. Bagaimana? Apakah pekerjaannya berjalan lancar? Dong Suebin bertanya dengan santai. Li Xiaona menghela nafas dan menghela nafas. Benar juga. Dong Suebin mengedipkan matanya dan tidak berkata apa-apa. Di dalam, pintu kantor Jiang Fangfang terbuka. Dong Suebin langsung masuk, dan backhand juga menutup pintu. Jiang, apakah ini sibuk? Jiang Fangfang, seorang pemakai profesional, menggantung ekspresi ringan di belakang meja untuk memperbaiki dokumen. Dia bahkan tidak mendengar kepalanya, dan dia tidak melihat ke arah Dong Suebin. Baiklah, apa yang kamu lakukan?
Dong Suebin berkata, bukankah ini kamu? Jiang Fangfang menghela nafas, ketahuilah. Dong Suebin tidak berdaya dan duduk lebih dekat. Dia berkata, katakan bisnis, bagaimana penyakit ibumu? Apakah lebih baik? Ibu Jiang menderita penyakit Alzheimer. Penyakit ibunya bahkan lebih buruk setelah kematian ayahnya. Serius, ketika Dong Suebin menjabat, ibunya selalu menganggap Dong Suebin sebagai suami dari kematian Jiang Fangfang. Jiang Fangfang menggelengkan kepalanya. Masih seperti itu. Dong Suebin berkata, saya telah menghubungi rumah sakit di sisi lain ibu kota. Saya akan mengirim ibumu dalam beberapa hari terakhir. Saya akan mengatur seseorang untuk menjemput. Jiang Fangfang berkata, bukankah begitu? Dong Suebin berkata, saya pasti menggunakannya. Saya berjanji pada ibumu di awal. Saya pasti menyembuhkan penyakitnya. Bahkan jika tidak sembuh, saya harus meredakannya secara maksimal. Saya mendengarkan saya telah menyapa. Tidak ada masalah, dan ada banyak kenalan di Beijing. Kamu bekerja di sini, jangan khawatirkan ibumu, aku yakin orang-orang akan menjaga mereka. Jiang Fangfang baru saja meletakkan dokumen di tangannya dan melihat ke atas, baiklah. Dong Suebin berkata lagi, saya baru saja mendengarkan kata-kata sekretaris Li. Saya belum bekerja dengan baik akhir-akhir ini. Apakah Anda terlalu malu untuk kewalahan? Jiang Fangfang tidak mengatakan apa-apa. Dong Suebin mengetahuinya, jadi dia berkata, kamu tidak mengatakan apa-apa, kabupaten kami akan segera menaikkan jaringan. Kota setingkat kabupaten dan kabupaten tetangga akan segera menjadi milik yurisdiksi kami. Saya tidak melihat sekretaris dari komite partai kabupaten. Saya pasti akan menggantikannya ketika saya menunggu sesuatu. Jiang Jie, saya pikir Anda dulu membantu saya. Meskipun kami bukan kota besar di sana, itu pasti lebih baik daripada kabupaten Lishui. Semua aspek bagus, terutama saat Anda pergi. Itu harus menjadi pemimpin tertinggi kabupaten. Anda tidak perlu melihat wajah. Anda tidak perlu melihat wajah di kota. Anda dapat menggunakan gaya penguasa Anda sendiri untuk menunjukkan kekuatan Anda. Jiang Fangfang membentaknya, mengapa kamu mencariku? Dong Suebin berkata, Anda lebih objektif dalam pemerintahan, www.metalnovel.com, orang-orang juga memiliki keberanian untuk melakukan apa saja. Saya tidak dapat melakukan apapun dengan Anda. Saya tidak dapat membandingkan Anda dengan ini, jadi saya pikir Anda ingin untuk pergi dan berpikir bahwa kamu yang paling cocok, dan, batuk. Batuk, triknya sudah dekat, aku tidak bisa melihatmu setiap hari, bagaimana menurutmu? Jiang Fangfang menatap matanya. Aku tidak perlu melihat wajah di kota. Dong Suebin berkata ya, bagaimana Anda ingin memerintah, bagaimana Anda memerintah. Saya mencoba untuk tidak ikut campur. Anda tidak perlu khawatir tentang tempat kedua. Saya memiliki keputusan akhir di daerah tetangga. Jiang Fangfang berkata dengan ringan, konsep pemerintahan saya bisa berbeda dari konsep Anda. Dong Suebin berkata, tidak masalah. Setiap orang memiliki ide tentang semua orang. Tidak mungkin untuk menjadi sama. Cari titik temu sambil mempertahankan perbedaan. Bagaimanapun, saya pasti mendukung Anda di sini. Bagaimana Anda ingin melakukannya? Bagaimana dengan Jiang Jie? Jika Anda, saya tidak mempercayai Li Xiaona dan beberapa kader lainnya. Saya juga dapat mengambil beberapa kelas terakhir. Saya akan membantu Anda mengatur transfer. Selama 5 menit, tidak ada yang berbicara. Akhirnya, Jiang Fangfang akhirnya angkat bicara, bagus.